Shalom Bapak yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Ya, Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita, amin. Saya yakin dan percaya bahwa ketika pengharapan kita serahkan kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah kecewa dalam hidup ini. Kasih Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul khotbah hari ini adalah menang atas pergumulan hidup. Saudara-saudara, menang atas pergumulan hidup. Boleh diucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Menang atas pergumulan hidup. Saudara-saudara, mungkin Anda bertanya, Pak, kenapa khotbahnya menang atas pergumulan hidup? Ya, karena sebenarnya saudara sadar atau tidak bahwa hidup itu identik dengan pergumulan. Siapa yang hari ini punya pergumulan boleh angkat tangan. Saya punya pergumulan, saya selalu selam Tuhan. Karena itu saya butuh Tuhan dalam hidup saya. Karena kita sadar kita punya pergumulan, maka kalau kita sadar juga kita bahwa hidup ini identik dengan pergumulan, maka kita selalu membutuhkan Tuhan. Kita akan selalu datang kepada Tuhan, kita selalu berharap kepada Tuhan, dan kita tidak akan pernah mengandalkan kekuatan kita. Kenapa? Karena kadang-kadang selalu selam Tuhan seperti gambar di sini, batu itu lebih besar dari orang itu. Saya percaya saudara itu tidak mudah, dan secara logika dia tidak akan bisa mendorong batu itu. Dan kadang-kadang hidup saudara, pergumulan hidup saudara lebih besar dari kekuatan saudara. Pergumulan yang saudara hadapi kadang-kadang lebih besar daripada kemampuan saudara. Karena itu hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Amin. Nah, Bapak Ibu diberkati Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa kenapa saya katakan hidup identik dengan pergumulan. Karena pada faktanya ini sebenarnya ada 5, bukan 4, ada 5. Saya rangkum sudah menjadi 5. Ada 5 pergumulan hidup manusia yang Anda dan saya setiap hari akan menghadapinya, dan Anda tidak akan bisa pernah mengelaknya. Yang pertama adalah setiap orang akan bergumul untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setuju? Ini yang pertama. Yang pertama kali yang dialami ketika orang bertumbuh beranjak menjadi dewasa, saudara-saudara, dia akan mengalami pergumulan hidup, yaitu bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Barangkali kalau anak bertumbuh, saudara-saudara, mulai puber, dia mulai mengerti membedakan antara kasih sayang dan bukan kasih sayang. Dia mulai memikirkan, kenapa papa saya nggak perhatikan saya, kenapa mama nggak perhatikan saya. Dia mulai muncul kebutuhan itu dalam dirinya. Karena itu dia mulai tertarik kepada lawan jenisnya, saudara-saudara. Itu satu kebutuhan. Kalau saudara mulai dalam Tuhan beranjak dewasa, lalu kemudian sudah mulai pisah dengan orang tua, sudah mulai berkeluarga dan sebagainya, mulai memikirkan kebutuhan-kebutuhan saudara mulai banyak ternyata. Saudara semakin banyak. Oh puji Tuhan, gaji saya naik Pak, gaji saya naik. Saudara tahu nggak, sadar nggak, semakin tinggi gajimu, kebutuhanmu juga bertambah. Betul? Pengeluaranmu juga bertambah. Saudara akan heran, dulu gaji 3 juta cukup, sekarang gaji 5 juta kok nggak cukup ya? Dulu gaji 5 juta cukup, sekarang udah 8 juta, kok kayaknya masih kurang. Dulu 7 juta, sekarang 10 juta, kayaknya masih ada aja kurangnya. Jadi artinya selalu Tuhan, Anda akan terus bergumul dalam hidup ini, bergumul dengan bagaimana Anda bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Karena biasanya kalau saudara tidak punya uang, sesuatu itu tidak Anda butuhkan. Tapi kalau sudah punya uang, maka sesuatu itu Anda butuhkan jadinya. Betul? Kadang-kadang itu dulu nggak kepikir itu kebutuhan. Begitu saudara Islam Tuhan, kok butuh dan sebagainya. Satu. Yang kedua, saudara-saudara, maka Anda akan sedang bergumul dalam hidup ini, sedang Anda akan bergumul menyelesaikan masalah demi masalah. Betul? Saudara sadar atau tidak, hari-hari yang kita hadapi itu penuh dengan masalah dalam kehidupan kita. Anak-anak kecil masih ketawa, selalu bermain, tidur dengan nyenyak, selalu Islam Tuhan bangun pagi, dia bisa nangis dan sebagainya. Tapi nangisnya selalu Islam karena nangis minta susu dan sebagainya. Dia nggak rasakan bagaimana menyelesaikan persoalan. Tapi ketika dia bertumbuh jadi dewasa, ketika saudara dan saya bertumbuh jadi dewasa, lalu Islam Tuhan, umur semakin bertambah, saudara akan semakin banyak menghadapi masalah, dan saudara terus setiap hari bergumul. Masalah satu kadang belum selesai, muncul masalah yang lain, masalah yang satunya, yang lainnya belum muncul, yang ketiga, keempat, dan sebagainya. Saudara akan semakin banyak pergumulan dalam hidup saudara, karena ternyata dalam hidup ini identik dengan masalah. Betul? Entah masalah dengan teman, entah masalah dengan orang dekat kita, entah masalah dalam keluarga, entah masalah dalam pekerjaan, entah masalah dalam pelayanan, entah masalah apapun dalam kehidupan ini. Mungkin saudara nggak punya masalah dengan orang lain, saudara punya masalah dengan diri saudara sendiri.
Saudara nggak pernah beres dengan hidupmu sendiri, engkau nggak pernah beres dengan masa lalumu, engkau nggak pernah beres dengan dosa-dosamu, nggak pernah beres dengan ikatan-ikatan kebiasaan buruk dalam hidup saudara, dan saudara bergumul terus dengan kehidupan saudara sendiri. Saudara punya masalah dengan diri saudara sendiri. Saudara barangkali yang nggak punya masalah dengan diri sendiri, saudara free, dalam Tuhan, tapi saudara punya persoalan, mungkin masalah dengan sakit penyakit. Saudara mungkin punya masalah dengan orang lain, orang-orang terdekat baik semuanya, tapi barangkali saudara punya masalah dengan orang yang jauh. Gara-gara chatting saudara berantem. Betul? Jadi ada banyak masalah saudara hidup hadapi. Setiap hari Anda akan bergumul dengan yang namanya masalah. Setuju? Yang ketiga, saudara yang berkati Tuhan, yang ketiga, maka Anda akan terus mengalami pergumulan setelah yang pertama belum selesai, yang kedua belum selesai, yang ketiga Anda sedang bergumul. Untuk apa? Mengubah nasib menjadi lebih baik. Setuju? Amin. Saudara berkati Tuhan. Ini kalau orang ingin sukses, orang ingin hidupnya normal, orang ingin melihat, pasti saya ingin hidup saya lebih baik, saya ingin nasib saya lebih baik. Katakan amin. Saudara yang berkati oleh Tuhan. Kalau saudara yang berkata sudah lagi gini saja, berarti sebenarnya saudara nggak punya semangat untuk hidup. Tapi kalau orang punya semangat untuk hidup, saudara akan terus berpikir bagaimana nasib hidup saudara lebih baik, bagaimana kemudian anak saudara nanti lebih baik dari saudara, lebih hebat dari saudara. Terus itu harus ada dalam pikiran orang yang maju, orang yang masih punya semangat hidup, orang yang masih melihat kehidupan ini sebagai anugerah, orang yang melihat kehidupan ini sebagai sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Maka saudara dan saya bergumul untuk mengubah nasib menjadi lebih baik. Katakan amin. Ya, jadi jangan ada yang menyerah, jangan ada yang kemudian berpikir sudah gini-gini saja. Nggak boleh. Jemaat City Blessing harus semuanya punya pergumulan yang ketiga, yaitu bergumul supaya nasib hidupnya menjadi lebih baik. Amin. Saudara, Tuhan nggak akan mengubah nasib saudara kalau saudara tidak mau mengubahnya. Jadi saudara dan saya harus punya daya juang, saudara harus punya spirit of fighting, punya usaha, punya semangat, punya tekad, punya niat. Bagaimana saya harus mengubah nasib saya? Katakan amin. Ya, kan ketika saudara lahir, dalam Tuhan, saudara lahir, nah itu kan saudara nggak punya pilihan, betul ya? Di mana kita dilahirkan, warna kulit apa, jadi suku apa, orang tua kita siapa, itu Anda tidak punya pilihan. Itu namanya takdir. Bilang kiri kanan, itu sudah takdirmu gitu, saudara. Kan? Itu sudah takdir saudara. Katakan amin. Nah, takdir saudara. Tapi ada sesuatu yang menarik. Saya setuju Islam Tuhan. Anda lahir dari keluarga miskin, Anda lahir dari kampung yang terbelakang, Anda lahir dari komunitas yang barangkali rusak, itu bukanlah sebuah kesalahan. Tapi kalau Anda mati dalam keadaan miskin, Anda mati dalam keadaan lingkungan yang terus berada dalam kondisi yang rusak, Anda mati dalam Tuhan dalam keluarga yang tidak dipulihkan, itulah sebuah kesalahan. Karena itu Anda dan saya harus berjuang merubah nasib kita menjadi lebih baik. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, dalam Tuhan, yang keempat maksud saya. Kenapa nggak bisa? Kan diklik saja nanti dibiarkan. Oke, thank you. Yang keempat, dalam Tuhan, Anda dan saya sampai hari ini masih terus bergumul bagaimana saudara dan saya bisa mengatasi dosa, mengatasi keinginan-keinginan daging, dan bagaimana kita mengatasi kejahatan. Barangkali ketika kejahatan itu tidak ada dalam diri saudara, tapi saudara akan menghadapi kejahatan yang datang dari luar, dan saudara terus bergumul itu. Betul? Hari-hari ini dunia makin jahat, ya Tuhan sudah bilang hari ini dunia makin jahat, Tuhan. Dunia makin jahat. Saudara akan lihat kejahatan dari tingkatan kecil, tingkat jalanan, sampai kejahatan yang terstruktur, kejahatan dalam tingkatan yang sudah disebut dalam Tuhan sebagai sebuah mafia, sebagai sesuatu kekuatan yang sulit untuk diatasi. Itu muncul hari-hari saudara dan saya menghadapi itu. Belum lagi kita sedang bergumul dengan keinginan-keinginan daging yang seringkali muncul dalam diri kita. Dan hari-hari kita selalu bergumul seperti Paulus berkata, yang baik yang kuinginkan, tapi yang jahat yang kulakukan. Betul. Saya maunya benar tapi kenapa saya yang jahat terus? Karena itu saya berdoa hari ini. Setelah saudara mendengarkan khotbah hari ini, saudara harus menang atas setiap pergumulan hidup saudara. Saya tahu bahwa pergumulan itu tetap akan saudara hadapi dan hari ke hari akan terus berganti. Tapi saya berdoa saudara bisa mengatasinya.
overcoming the struggle of life. Jadi artinya saudara akan mengatasi. Jadi saudara akan di atasnya. Bukan terus ada di dalamnya, bukan juga ada di bawahnya, tapi saudara harus ada di atasnya. Katakan amin. Itu seperti saudara sedang belajar sedang bermain ski air atau disebut surfing, dalam Tuhan, saudara sedang bermain berselancar, dalam Tuhan, Anda akan menikmati begitu luar biasa kalau saudara ada di atasnya. Katakan amin. Yang kelima, dalam Tuhan, pergumulan hidup manusia adalah memikirkan nasibnya setelah kematian. Betul? Ini biasanya kalau orang sudah tua atau orang sedang sakit, kondisi sakit yang parah, yang dipikirin yang ini, yang kelima. Tapi saudara jangan salah juga, karena yang muda-muda dalam Tuhan, banyak di antara kita yang muda juga kemudian lewat dengan cepat. Beberapa hari yang lalu saya upload foto status dalam Tuhan. Di bulan yang lalu saya mengundang teman-teman untuk reuni di satu tempat. Nah, saya juga tidak tahu kenapa satu teman saya itu begitu terus dekat dengan saya. Kami beda kelas, tapi kami memang dua kelas itu sangat dekat, kelas A dan kelas B waktu SMP itu sangat dekat. Dan memang sudah lama sekali, kami 34 tahun tidak ketemu, saudara. Lalu kemudian kami ketemu dengan saudara, dan saya tidak tahu kenapa teman saya yang cowoknya yang satu ini, dia belum menikah sama dalam Tuhan karena dia sakit. Ya. Nah, saya tidak terlalu sadar bahwa dia ada sakit jantung dalam Tuhan. Ya. Dia dekat dengan saya sekali. Dia cari saya ke rumah, tapi pas saya nggak ada. Lalu saya bilang besok ketemu aja, besok Kamis ketemu. Dan kemudian dalam foto itu dia peluk saya, dia ini dalam Tuhan, seperti nggak biasanya. Ya. Lalu kemudian saya dapat kabar dia meninggal dunia. Kemarin ini kita ngobrol, chatting, dia meninggal dunia dengan cepat. Karena itu yang jadi pergumulan adalah bagaimana nasib kita setelah kehidupan ini, setelah saudara hidup sini, mati, lalu kemudian gimana nasibnya? Itu pergumulan manusia. Makanya dalam grup itu banyak ini, semoga dosanya diampuni, semoga dia diberikan surga, semoga ini, semoga sini, semoga sini. Tapi saya kasih tahu saudara, Anda tidak akan pernah bisa mengubah nasibmu setelah kematian, kecuali saudara mempersiapkannya dari sekarang. Amin. Karena itu selama saudara masih hidup, beribadahlah kepada Tuhan. Berbuatlah baik sebanyak-banyaknya. Karena setelah ini kita nggak bisa mengubah nasib hidup kita. Katakan amin. Yuk kita baca nih 5 pergumulan hidup manusia. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, menyelesaikan masalah-masalahnya. Yang ketiga, mengubah nasib menjadi lebih baik. Yang keempat, mengatasi dosa, keinginan daging dan kejahatan. Yang kelima, memikirkan nasibnya setelah kematian. Nah, kabar baiknya adalah begini, saudara. Tadi saya bilang ini sekali lagi sudah lihat. Saya ambil cari gambar-gambar yang sebenarnya saya percaya kalau orang ini kuat karena ini batunya terbuat dari spon, saudara. Ini terbuat dari spon. Nah, saya percaya saudara perhatikan baik-baik. Tidak mudah kita melewati semuanya ini. Harus saudara menyadari tidak mudah melewati semua ini, katakan amin dulu saudara. Saya menyadari saya tidak mudah untuk melewati fase 1, 2, 3, 4 dan kelima. Kan itu dari awal saya katakan, saya menyadari hidup identik dengan pergumulan, maka saya selalu perlu Tuhan, selalu membutuhkan Tuhan. Kalau orang membutuhkan, maka dia akan cari Tuhan. Katakan amin. Minggu lalu kayaknya saya sudah singgung tentang itu. Nah, namun ada kabar baik yang luar biasa. Tolong diklik di slide show-nya lalu dibiarkan. Ya, jangan dipindahkan kursor supaya saya bisa pindah. Nah kan, sepertinya masuk. Dikliknya yang di slide show-nya. Nggak masuk. Oke, bantu aja saudara. Ya. Nah, saudara, mari kabar baiknya adalah saudara Tuhan. Saya belum sampai kepada kabar baik ya. Pada akhirnya manusia mendapati dirinya yang pertama saudara Tuhan, penuh hidupnya, penuh dengan beban, hidupnya penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan, sakit, penyakit, ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Dia menyadari pergumulannya lebih besar dari hidupnya, kebutuhannya lebih besar dari hidupnya, masalahnya lebih besar dari hidupnya. Tapi Yesus, kalau saudara punya, Yesus lebih besar dari semuanya itu. Amin. Dia manusia menyadari itu, dan kalau manusia tidak punya Yesus, saya percaya dia pasti akan kalah.
Tapi kalau manusia punya Yesus dalam hidupnya, dia akan menang. Amin. Nah, itu manusia menyadari, semuanya pasti menyadari dalam Tuhan. Semua menyadari tentang hal itu. Hidup pada akhirnya penuh dengan pergumulan, penuh dengan beban, penderitaan, kesusahan, sakit, penyakit, kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya. Yang kedua, apa yang disadari oleh manusia? Akhirnya manusia mendapati dirinya dalam Tuhan berada dalam ketidakpastian akan hari esoknya. Manusia berada dalam ketidakpastian hari esoknya. Makanya kalau hari ini saudara masih bisa yakin bahwa hari esok saudara diberkati, itu karena kasih karunia dalam saudara. Anda dan saya bisa berkata hari esok saya ada, hari esok saya diberkati Tuhan, hari esok saya lebih baik, nasib saya lebih baik. Itu kalau saudara benar-benar percaya sama Tuhan. Makanya ada lagu itu semua. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, terus pengharapanku selalu ada di dalam. Nah, ini yang menarik nih kalimat yang kedua. Ya, ku tidak akan menyerah. Terus lu hidupku dalam genggaman-Mu. Yuk dengan iman sama-sama kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Dia diganti dulu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin. Yang diberkati kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu kita punya pengharapan ya. Saudara-saudara berada dalam ketidakpastian, tapi di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Dan kemudian yang ketiga, pada akhirnya manusia saudara-saudara menyadari bahwa hidupnya butuh penolong yang mampu membuatnya menang atas pergumulan hidupnya. Pada akhirnya manusia menyadari, saya perlu penolong, saya perlu orang lain, saya perlu pribadi yang lain yang lebih besar, karena dia sadar pergumulannya lebih besar, masalahnya lebih besar, kebutuhannya lebih besar. Jadi hanya kalau ada penolong dia bisa mengatasi semuanya itu. Makanya saudara-saudara yang berkati Tuhan, kenapa muncul agama-agama di dunia? Kenapa muncul adanya kepercayaan? Mengapa saudara menyembah batu? Kenapa saudara menyembah pohon? Kenapa manusia menyembah matahari? Kenapa manusia menyembah bulan, bintang, dan semua yang dianggap lebih besar dari dirinya disembah? Mengapa kalau saudara lewat kuburan saudara bilang permisi ya Mbah? Saudara. Kenapa kalau saudara mau kencing di pohon saudara minta permisi saudara Tuhan? Karena Anda merasa saudara Tuhan ini kalau ada apa-apa bahaya dan saudara perlu penolong. Sudah menyadari sudah ada ancaman terus di mana-mana. Betul? Itu yang dialami oleh manusia, dan manusia pada akhirnya sadar, saya butuh penolong, saya butuh juru selamat, saya butuh pribadi yang mampu mengatasi semua itu. Ketakutan, kekhawatiran, kebutuhan, persoalan dalam hidup saya hanya butuh, saya butuh seorang penolong yang mampu mengatasi itu. Dan kabar baiknya, saudara Tuhan, dengarkan baik-baik. Ayo, apa yang Tuhan katakan? 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat. Ini yang pertama dulu, saudara perlu tenang dalam hidup ini. Kabar baiknya bahwa ketika kita sadar kita nggak mampu melewati semuanya,
kita punya kebutuhan yang lebih besar, persoalan yang lebih besar dari hidup kita, sakit penyakit yang lebih besar dari kemampuan kita. Pada akhirnya kita butuh penolong, dan kabar baiknya hari ini Yesus membuat iklan di mana-mana. Yesus membuat sebuah iklan yang besar, dan dia berkata, mari kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat. Kenapa letih, lesu, berbeban berat? Karena 5 pergumulan hidup yang saudara dan saya hadapi. Dan Tuhan bilang, aku akan memberikan kelegaan kepada. Bersyukur hari ini selalu punya Yesus. Sebelum yang lain-lain Tuhan berkata, aku akan buang bebanmu, aku akan bereskan. Tuhan bilang, jiwamu dulu harus tenang. Dan Yesus sang Raja Shalom, Yesus sang sumber damai itu mampu memberikan peace, memberikan kedamaian, ketenangan dalam hati saudara. Katakan amin. Badai datang untuk saudara, tapi saya berdoa Yesus akan menenangkan hati saudara hari ini. Katakan amin. Ini kabar baik yang luar biasa. Saudara datang kepada hamba Tuhan, kepada pendeta, kepada gembala saudara. Paling banter, maksimalnya gembala saudara bisa mendoakan saudara. Tapi kalau saudara datang sama Yesus, dia akan munculkan damai dalam hati saudara, ketenangan dalam hidup saudara. Katakan amin. Ini yang luar biasa, Bapak Ibu kasih. Namun kita masih melihat satu persoalan yang baru. Yesus datang, Allah sendiri turun ke dunia. Dia menjelma, berubah jadi manusia. Supaya apa, saudara dalam Tuhan? Dia juga mengerti persoalan saudara, mengerti, mengalami pergumulan yang sama, mengalami kebutuhan yang sama, pencobaan yang sama. Saudara, 5 pergumulan itu dialami Yesus, saudara dalam Tuhan. Supaya apa? Dia mengerti hidup saudara. Supaya apa? Dia tahu bagaimana menolong kita. Dia katakan, aku sudah melewati semuanya. Alkitab berkata, sama seperti kita, ia dicobai. Hanya bedanya ia tidak berbuat dosa. Dia punya kemenangan. Lalu saudara Tuhan, dia pasang dan memberitahukan ayat kepada. Tapi persoalannya ini, saudara, ini sebuah fakta. Saudara dan saya akan melihat bahwa ternyata mayoritas manusia masih memilih jalannya sendiri. Betul? Tuhan kan sudah bilang saudara Tuhan, mari kepadaku, mari kepadaku, mari kepadaku. Kita masih pergi ke sana, kita masih pergi ke sini. Kita cari jalan sendiri. Kita ambil jalan pintas kadang-kadang. Betul enggak? Betul ya? Kita cari sesuatu yang lebih hebat dari Tuhan. Kita cari pertolongan yang kita pikir dia lebih bisa daripada Tuhan. Padahal dengarkan baik-baik, Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup saudara. Dia lebih tahu yang terbaik dalam hidup saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Dalam kitab Roma pasal yang ke berapa itu? 3 ayat yang ke-11. Nah, ini saya berdiri juga bergumul saudara. Karena saya nggak ada kacamata. Kacamata saya kemarin jatuh keinjek patah saudara. Jadi saya nggak bisa kacamata. Ayo kita baca sama-sama. Roma pasal 3 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nah ini kan jadi persoalan. Tuhan sudah bilang, aku turun ke dunia. Nih aku nih. Sekarang saya undang semua yang letih, lesu, berbeban berat. Kamu gak mau datang juga. Kamu ambil jalan sendiri. Kamu justru gak mencari Tuhan. Padahal saudara dan saya harus sadar, saudara Tuhan, Tuhanlah sumber satu-satunya kehidupan kita. Kemarin saya bilang gini, kalau Anda tahu, saudara Tuhan, Anda tahu bahwa Allah adalah sumber kehidupan, maka Anda pasti cari Tuhan. Kemarin gini ya, kalau saudara tahu yang bisa menyelesaikan dahaga, kehausan itu adalah air, maka Anda tidak akan cari emas, saudara cari air. Minggu lalu saya khotbah, betul nggak? Kalau saudara tahu bahwa yang bisa mengenyangkan perut itu adalah, kalau orang Indonesia apa? Nasi. Sudah makan mie 5 bungkus juga belum makan kan saudara? Masih saudara cari nasi. Kalau saudara pikir yang bisa mengenyangkan perut saya nasi, maka Anda cari nasi. Makan yang lain belum puas, Anda akan cari nasi. Dan hari ini kalau kita sadar dalam Tuhan bahwa yang bisa menyelesaikan persoalan sumber hidup itu adalah Tuhan, maka harusnya kita cari Tuhan. Katakan amin.
Nah, sayangnya manusia enggak seorang pun yang mencari itu. Mencari batu disembah, mencari pohon dia sembah, mencari matahari, orang Jepang ini matahari disembah, bulan bintang disembah, dia cari orang lain, dukun dia sembah, setan bahkan disembah, iblis dia sembah. Makanya kita nggak pernah selesai dengan pergumulan hidup kita. Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-6, saudara berkata begini. Ya, kalau bisa baca di depan kelihatan, saudara boleh baca. 1, 2, 3. Ya, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan tidak telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara perhatikan baik. Kita ini sesat seperti domba. Mengapa sesat sendiri? Siapapun yang mengambil jalannya sendiri, Anda dan saya disebut orang yang sesat. Kita mengalami kesesatan dalam jalan hidup kita karena kita apa? Ambil jalan sendiri, ambil jalan pintas, ambil jalan mudahnya. Makanya Tuhan bilang gini, saudara, jalan menuju neraka itu lebar, kalau jalan menuju surga itu sempit. Bapak dikatakan Tuhan. Sekolah minggu dulu saya diajari nyanyi, ya, nggak tahu anak sekolah minggu pasti nggak tahu lagu ini. Oke dah. Tadi kunci apa? Itu oke. Itu kerendahan deh. Nih, lagunya pasti nggak tahu anak sekolah minggu ya. Di dalam dunia terus ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit jiwa berglori. Nah, anak-anak sekolah minggu tahu nggak sih? Nggak tahu ya. Makanya dia nggak tahu surga dan neraka. Nanti diajari supaya tahu. Ya, kadang-kadang anak kita menjadi anak yang tidak tahu jalan ke surga, tidak tahu jalan susah. Jadi maunya enak terus, menjadi anak-anak gampangan. Ya, nggak seorang pun. Kita sesat sekalian seperti domba. Tapi Yesus mau mati di atas kayu salib. Semua kejahatan, kesalahan ditimpakan kepadanya supaya kita sembuh, kita pulih, dan kita diselamatkan. Katakan amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Satu lagi ayat firman Tuhan, Amsal pasal 14 ayat yang ke-12, 1, 2, 3. Ya, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Kalau saudara pikir jalan seperti ini pasti enak. Baru-baru saja tol Cipali, Tuhan. Cipali itu singkatan dari Cikampek, Palimanan, apa ya ini? Ya pokoknya itulah susahnya. Tol Cipali, Cikampek, Palimanan. Itu begitu baru diresmikan. Kan jalannya enak, lurus. Nggak ada halangan. Lumayan susah. Ya, kalau tol di Jawa ini masih lumayan, itu tol benar. Tapi kalau tol di Kalimantan jalannya gini. Ya belok-belok sih. Ini lurus. Dan berapa banyak orang mengalami celaka di situ. Baru-baru itu celaka, banyak kecelakaan. Anda pikir jalan lurus. Kiranya Tuhan akan tolong kita, katakan amin. Hidup itu tidak harus selalu melewati jalan yang mudah, yang lurus. Takutnya ujungnya menuju. Nah, padahal Allah sudah menyediakan jalannya. Saudara-saudara, Tuhan menyediakan jalannya bagi kita, tapi manusia pilih jalannya sendiri. Apa itu jalannya? Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Mesti saudara hafal ya. Klik. Kalau bisa kursornya jangan dipindah-pindah. Ya, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 berkata apa? Saudara Tuhan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Allah sudah sediakan jalannya. Jalan siapa? Yesus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jalan yang benar menuju kehidupan itu adalah Yesus. Jadi kalau saudara larinya ke siapa dulu, saudara cari pertolongan siapa dulu, itu akan menentukan bagaimana result
atau hasilnya dalam hidup saudara. Saya percaya kalau saudara cari Yesus dulu, cari jalannya yang benar, pasti jalan yang benar menuju kehidupan. Katakan amin. Yang berikutnya, Markus pasal yang ke-7 ayat 37 berkata begini. Yuk sama-sama. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Ia menjadikan segala-galanya baik. Ini jalannya. Jalannya adalah Yesus. Kalau saudara ingin melihat segala-galanya menjadi baik, itu Yesus jalannya. Katakan amin. Tapi Pak, saudara kan nggak tahu. Baik barangkali menurut saudara itu belum tentu baik bagi Tuhan, karena Tuhan melihatnya jauh ke depan. Saudara jauh lebih tahu daripada apa yang akan terjadi 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Tuhan lebih tahu dari saudara. Katakan amin. Makanya hari ini kita berkata, Pak, kalau menurut saya hari ini nggak baik. Tapi saudara, Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Biar saudara menikmati hari ini hadirat Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Dia lebih tahu saudara yang terbaik buat kita. Tadi malam saya dengerin Bang Tebet kesaksian luar biasa. Naik motor, itu kejadian baru-baru ya Bang, Jumat yang lalu. Dia naik motor sama Tuhan. Dia bawa tas rempang gitu ya, tas. Lalu harta bendanya itu harta yang sangat mahal itu jatuh saudara. Jatuh dan nyangkut di kaki. Sudah tahu apa itu beng-beng saudara? Beng-beng nyangkut di kaki. Nyangkut di kaki. Jalan aja nih. Terus lanjut. Tapi pikirnya dalam Tuhan. Maksud Tuhan ada sesuatu yang itu yang terbaik dari Tuhan. Itu yang terbaik dari Tuhan. Tuhan izinkan jatuh. Barangkali ngapain sih ini? Kok bukan Elsa yang jatuh sebenarnya? Kalau Elsa yang jatuh stres ya. Nyangkut di kaki. Mau nggak mau dia berhenti. Tadinya nggak mau berhenti, Pak. Tadinya nggak mau berhenti. Tapi Tuhan bicara berhenti. Itu dibikin jatuh beng-beng sama Tuhan supaya berhenti. Karena kita pikir kan dalam Tuhan mungkin kalau handphone pasti berhenti. Ini dites ketaatan sama Tuhan supaya beng-bengnya jatuh. Tapi akhirnya dia dengar. Gerakan Roh Kudus. Minggir, dia minggir. Setelah minggir, dibuang atau dimasukkan lagi? Oh, dimasukkan lagi. Sayak ya sudah. Beng-beng ya sudah. Itu dari Elsa lagi. Masukkan, di jalan lagi. Dan enggak berapa jauh. Kurang lebih berapa jauh? 200 meter, sudah tahu. Truk yang di dekatnya dengan dia, yang tadi jalan sama-sama, itu hancur, pecah kacanya karena terjadi kecelakaan, tabrakan. Coba kalau dia nggak minggir, pasti terlibat kecelakaan. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup saudara. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu begini, yang terakhir dalam Tuhan. Makanya yang terakhir, saya punya kepercayaan 3 hal yang saya percaya, 3 perkara yang saya percayai sungguh-sungguh dalam hidup saya. Saya percaya bahwa Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk membawa kita masuk surga, tapi juga untuk memulihkan keadaan kita di dunia. Amin. Saudara, saya percaya ini, saudara, ya. Saya percaya ini bahwa hilang ya. Nah, ini. Saya lompat dulu. Saya percaya bahwa Yesus datang ke dunia bukan hanya membawa kita masuk surga, tapi dia juga ingin melihat hidup kita dipulihkan. Makanya Alkitab berkata gini, yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan.
Anda perhatikan, kalau Yesus hanya membawa saudara masuk surga, maka dia datang, dia nggak akan lakukan mukjizat apapun kecuali membuat saudara bertobat. Kalau Yesus datang ke dunia hanya membuka jalan supaya kita setelah kematian nasib kita aman masuk surga, maka dia tidak akan pergi saudara Tuhan dari desa ke desa, dari kota ke kota, terus berkeliling memberitakan kerajaan Allah lalu dia lakukan mujizat. Dia nggak akan lakukan itu, dia nggak akan sembuhkan orang, dia nggak akan buat saudara Tuhan orang yang berkekurangan mengalami kecukupan, dia nggak akan berjalan di atas air, dia nggak akan hentikan itu badai kalau hanya sekedar ingin membawa saudara saya masuk surga. Karena itu saya yakin dia datang ke dunia untuk memulihkan keadaan hidup kita di dunia ini. Katakan amin. Dan itu saudara dan saya harus percaya, Tuhan datang bukan membawa saya masuk surga, tapi memulihkan hidup saya. Memulihkan apa? Yang kedua, saya balik sini, mundur dulu. Apa gangguan lagi saudara? Ya, mundur dulu. Backspace. Ya, oke. Yang kedua, saya percaya saudara Tuhan bahwa Allah ingin mengembalikan manusia dan segala ciptaannya kepada keadaan tujuan semula. Apa itu? Keadaan tujuan semula adalah agar semuanya menjadi baik. Saya yakin Allah ingin keluargamu menjadi baik. Allah ingin nasibmu menjadi baik. Keadaan ekonomimu menjadi baik. Masa depanmu menjadi baik. Ini tujuan Allah menciptakan kita. Tujuan dari semula Allah menciptakan manusia dan segala ciptaan yang ada. Dan yang terakhir manusia diciptakan adalah supaya semuanya baik. Amin. Makanya Tuhan, kalau saudara baca dalam kitab Kisah Para Rasul, akhir dari semua bahkan Tuhan berkata sungguh amat baik. Rusaknya dunia karena dosa dan Allah ingin mengembalikan keadaan ini semua menjadi amat baik. Katakan amin. Kisah Para Rasul berkata gini, pasal yang ketiga ayat 21. Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. 1, 2, 3. Ya, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi sudah dinubuatkan dahulu Kristus setelah dia menyelesaikan tugas menebus, menghapus semua dosa kejahatan kita. Dia mati 3 hari, dia bangkit, lalu kemudian 40 hari kemudian dia naik ke surga. Dia harus tinggal di sana untuk memulihkan keadaan sesuatu. Maka gereja harus dipulihkan. Karakter hidup kita yang rusak dipulihkan. Iman kita yang rusak dipulihkan. Pengharapan kita yang rusak dipulihkan. Keluarga-keluarga Kristen harus dipulihkan. Amin. Nah, saudara harus percaya janji Tuhan ini sudah dinubuatkan, disampaikan oleh para nabi. Yesus Kristus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu menjadi amat baik. Katakan amin. Ini saudara, saya harus percaya itu harus mulai tangkap baik-baik. Saudara, apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Makanya dia pergi kemana-mana saudara Tuhan, dan dia membuat segala-galanya menjadi baik. Katakan yes. Yang terakhir, saya percaya saudara Tuhan, saya percaya saudara ini, bahwa Allah menghendaki kita mengalami kuasa dan suasana surga sejak sekarang. Sejak kapan? Sejak kita hidup di dunia. Selama kita hidup di dunia, Allah ingin saudara dan saya mengalami kuasa dan suasana. Katakan kuasa dan suasana. 1, 2, 3. Kuasa dan suasana. Mengalami kuasa dan suasana surga dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, sudah masih ingat apa yang diajarkan Tuhan? Ya, saudara. Dalam Matius pasal 5 ayat yang pasal 6 ayat 9 sampai 10, itu adalah doa Bapa kami. Yang pertama-tama yang menjadi doa kita adalah saudara Tuhan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti. Coba saya ulang lagi ya, kita ulang lagi. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti. Nah, artinya saudara mengalami kuasa kerajaan surga dan saudara juga mengalami
suasana kerajaan surga. Makanya Yesus datang, dia beritakan kerajaan surga. Apa ternyata isinya? Adalah dalam Tuhan, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk melenyapkan segala penyakit, untuk melepaskan orang-orang yang terikat, untuk membebaskan mereka yang tertindas, yang terpenjara, sebab tahun rahmat Tuhan sudah datang. Itu kisah itu dan tertulis dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 20. Yesus datang untuk lakukan itu. Dan saudara dan saya harus percaya supaya kita bisa mengalaminya. Katakan amin. Saudara ingin mengalami kuasa dan suasana surga, saudara harus percaya kepada pengorbanan Kristus. Saudara harus percaya satu-satunya jalan adalah Kristus. Jangan mengambil jalanmu sendiri, jangan mengambil jalan yang lain. Hari ini terima Tuhan dalam hidup saudara. Cari Tuhan dalam hidup saudara. Katakan amin. Biasa. Saudara bisa membandingkan dalam kitab Lukas pasal yang ke-20. Saudara bisa minta tolong ditampilkan Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-20. Ada dalam catatan saya saudara Tuhan, Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-20. Ya, kita perhatikan sama-sama. Sudah ketemu di handphone saudara? Lukas 11 ayat 20. 1, 2, 3. Ya. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah. Jadi saya tanya, kuasa dan suasana kerajaan surga bisa nggak kita alami sekarang? Bisa nggak kita alami sekarang? Saya tanya. Bisa? Saudara setuju bisa? Amin. Nah, Anda lihat di sini saudara Tuhan, suasana dan kuasa kerajaan surga sudah bisa datang kepada kita. Karena apa? Kalau Tuhan mengusir semua setan dalam diri kita, mengusir semua yang jahat dalam diri kita, maka Tuhan berkata, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kalau setan pergi dari hidup kita, saya percaya hidupmu dipulihkan. Kalau setan pergi dari hidup kita, diusir keluar dari hidup kita, semua kejahatan diusir keluar dari hidup kita, saya percaya gantinya suasana surga adalah hidup kita. Katakan amin. Makanya saya berdoa, ada yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang dalam pergumulan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Kita percaya, gereja percaya akan kuasa Tuhan. Yesus datang bukan hanya membawa kita masuk surga, tapi dia juga ingin memulihkan hidup kita di bumi ini. Keluargamu, hatimu, imanmu kiranya dipulihkan oleh Tuhan. Ekonomimu dipulihkan oleh Tuhan. Hubungan-hubunganmu dipulihkan oleh Tuhan. Katakan amin. Saudara, saya perlu masuk di dalam kerajaan surga. Yang kedua, saya percaya, saya yakin Tuhan menghendaki, Tuhan menginginkan semua ciptaan, semua manusia dikembalikan kepada tujuan semula, yaitu sungguh amat baik. Katakan yes. Maka saya berdoa mulai hari ini, ekonomimu membaik, keluargamu membaik, kesehatanmu membaik, masa depanmu membaik, pengharapanmu membaik, dan menjadi sungguh amat baik dalam Tuhan. Anak-anakmu membaik, orang tuamu membaik, semua berubah jadi baik ketika Yesus datang dalam saudara. Dan yang ketiga, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan akan menolong kita semuanya seperti khotbah hari ini, saudara. Suasana dan kuasa surga ada dalam hidup saudara. Saudara mengalami itu semuanya. Mari kita berdiri sama-sama, kita renungkan firman. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saya mau jemaat saja katakan bersama, Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup. Glory, haleluya.
tidak bisa dipungkiri. Hidup kita penuh dengan pergumulan, bahkan identik dengan pergumulan. Kita bergumul untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Kita bergumul untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Kita bergumul untuk kita bisa mengubah nasib hidup kita menjadi lebih baik. Sementara itu kita juga bergumul mengatasi keinginan-keinginan berdosa dalam diri kita. Keinginan-keinginan jahat dalam diri kita. Kita bergumul dengan karakter jahat dalam diri kita. Kita juga bergumul untuk masa yang akan datang setelah hidup ini. Namun sekali lagi kita ada kabar baik yang luar biasa. Allah menyediakan jalan bagi kita. Dia menyediakan penolong bagi kita. Dia bahkan mengundang kita datang kepadanya. Dan dia janji akan memberikan kelegaan dalam hidup kita, ketenangan dalam jiwa kita. Barangkali ada yang hari ini hadir, imanmu sedang hancur, pengharapanmu hancur. Ada yang ekonomimu sedang berantakan, ada yang keluargamu sedang berantakan. Saudara, datanglah kepada jalan yang benar, jalan menuju kehidupan Yesus Kristus hari ini. Dia sanggup, dia sanggup. Saya percaya dia datang bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari surga, tapi dia juga ingin melihat hidupmu, hidup saya dipulihkan oleh Tuhan. Dia datang, saudara-saudara, dia ingin mengembalikan kita kepada tujuan penciptaan yang semula, yaitu semuanya dijadikan baik, segala-galanya harus menjadi baik. Saya yakin dia datang, dia membawa kerajaan surga dalam hidup saudara, supaya hari ini kita bisa mengalami kuasa dan suasana surga. Keluargamu seperti di surga, engkau di rumah seperti di surga, di tempat pekerjaan, di tempat pelayanan seperti di dalam surga, karena Yesus ada dalam hidup saudara. Haleluya Yesus. Iralama ya syataka ya ralam. Oh, penolong yang setia, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Dan saat ku berjalan Tuhan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Yes. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Tahukah saudara, ini dinyanyikan oleh seorang anak muda yang dalam hidupnya benar-benar dia menyadari Tuhan tahu yang terbaik. Waktu dia sedang kuliah bersama dengan saudara kembarnya dan juga kakaknya kuliah, tiba-tiba keluarganya dihantam badai ekonomi dan mereka harus berhenti semuanya kuliah. Mereka harus mengubur mimpinya dalam-dalam karena mereka tidak bisa melanjutkan kuliah. Lalu anak kembar ini berusaha untuk mengubah nasibnya. Mereka mengikuti Indonesian Idol, ikut lomba nyanyi.
Tapi yang nyanyi lagu ini gagal. Pada masih awal-awal dia tidak bisa lanjut, tapi saudara kembarnya bisa lanjut dan dia bisa sampai juara kedua kalau tidak salah, yang pertama. Tapi saudara tahu tidak lama kemudian saudara kembarnya dipanggil Tuhan. Dia pikir pada waktu ini bisa menjadi artis, bisa menolong keluarga yang, tapi tiba-tiba Tuhan panggil dia dan meninggal dunia. Mereka kecewa sama Tuhan, sedih, hancur pengharapannya. Sampai pada titik waktu dia menyadari Yesus sanggup menolong mereka, memulihkan keadaan mereka. Dan anak muda yang bernyanyi ini bernama Melita Sidabuta. Hari ini nyanyikan pujian ini. Engkau tahu penolong satu-satunya adalah Yesus dalam hidup saudara. Percaya dia sanggup memulihkan hidup saudara. Percaya dia sanggup memulihkan hati saudara. Iman pengharapanmu dipulihkan oleh Tuhan. Dia sanggup menggantikan yang hilang dari saudara jauh lebih baik dalam hidup saudara. Hiralamaya satakaya ralamu. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kita mengangkat tangan kita sama-sama, katakan kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus. Dia penolong yang setia. Ya, setia Kau Tuhan. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang. Saya mau berdoa buat saudara, barangkali saudara merasa Tuhan sedang berbicara dalam hidupmu, Tuhan sedang menguatkan hati saudara, Tuhan bahkan mungkin menegur hidup saudara supaya saudara kembali kepada Tuhan. Mungkin saudara Tuhan sedang berbicara untuk mengembalikan keadaanmu. Saudara percaya Tuhan hari ini berbicara dalam hidupmu, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara. Barangkali kau mendapat janji Tuhan ketika engkau mendengar firman-Nya, engkau percayakan janji itu akan digenapi dalam hidupmu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, saya akan berdoa. Saudara yang sakit dan saudara percaya Tuhan akan sembuhkan, saudara boleh angkat tangan. Itu iman saudara kepada Tuhan. Haleluya. Mari mulai berdoa. Izinkan Tuhan memulihkan keadaan kita, memulihkan ekonomi saudara. Tuhan jamah satu persatu. Tuhan jamah pribadi lepas pribadi Tuhan. Mari Tuhan genapi janji-Mu. Tuhan genapi janji-Mu Yesus. Jamah umat-Mu Tuhan. Lawat umat-Mu Yesus. Pulihkan hati mereka. Pulihkan iman mereka ya Tuhan. Yes, yes, amin, amin, amin.
Bangun imanmu kepada Tuhan. Percaya kepada firman-Nya. Percaya kepada hamba-hambanya. Percaya kepada Tuhan. Glory, 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 glory. Terima jamahannya, terima kuasa. Hamba berdoa Tuhan, hari ini datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam hidup anak-anak-Mu seperti di dalam surga. Rumah tangga mereka seperti dalam surga. Pekerjaan mereka seperti dalam surga. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima kuasanya, terima suasana surga dalam hatimu, dalam imanmu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Kalau sudah mau nangis hancur hati di hadapan Tuhan, tidak masalah. Tuhan menampung air mata dalam kirbatnya. Haleluya. Tuhan sedang menampung setiap air mata. Tuhan sedang mendengar setiap cerita anak-anaknya. Dia ingin mengubah hidupmu menjadi sungguh amat baik. Dia ingin mengembalikan kepada tujuan semula saudara diciptakan. Semua. Pastikan saudara mengalami Tuhan hari ini. Mengalami Tuhan dalam hati saudara, dalam hatimu. Alami Tuhan, alami suasana surga. Suasana surga dalam hati saudara. Suasana surga, kuasa kerajaan surga turun. Yes, yes, yes. Terus menyembah sampai engkau merasakan sungguh ada suasana surga dalam hati saudara. Pengharapanmu dipulihkan kembali, imanmu dibangkitkan kembali. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada mustahil, tidak ada yang mustahil Tuhan. Jamah-jamah umat dalam ayasannya. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang semua taruh tangan kanan di dada saudara, tangan kanan taruh di dada. Kau tahu yang terbaik bagi jamah hati kami Tuhan. Jamah hati kami Yesus. Satu-satunya jalan, satu-satunya pengharapan dan juru selamat hanya Yesus. Hanya Yesus penolongnya. Saya mau hanya jemaat saja menaikkan pujian ini sekali lagi dengan iman sungguh-sungguh katakan. Amin. Yes.
Hamba angkat tangan di hadapan Tuhan, turunlah berkat-Mu atas mereka Tuhan. Turunlah kuasa kerajaan surga atas mereka. Turunlah suasana roh, suasana surga atas mereka Tuhan. Tuhan membawa mereka, Tuhan mengalami pemulihan dalam hati mereka. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi dalam hidupmu, dalam keluargamu, ekonomimu, kesehatanmu Tuhan pulihkan. Imanmu, rohanimu Tuhan pulihkan, pulihkan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan, haleluya, haleluya. Kami akan nama-Mu, haleluya. Yesus yang terbaik dalam hidup kami, Kau penolong yang setia dalam hidup kami Tuhan. Kau menjamah dan memulihkan setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus, firman-Mu terus bekerja dengan dahsyat. Firman-Mu Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Firman-Mu mengerjakan kehendak Allah dalam hidup kami. Terjadilah, terjadilah, terjadilah oleh kehendak Allah. Terjadilah, terjadilah, terjadilah oleh kehendak Allah. Hidup kami dipulihkan, hidup kami mengalami pemulihan. Terjadilah dalam nama Yesus. Haleluya. Kau lebih tahu. Sudah boleh duduk kembali. Terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, Ku percaya hanya Yesus penolong yang boleh sekali lagi sama-sama. Kau lebih tahu yang terbaik. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur untuk lawatan juga dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang diberkati katakan